Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai learners. Terima kasih telah mampir di channel Rianita Puspitasari. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar pendidikan, pembelajaran, dan produktivitas. Apabila kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Pada video berkenalan dengan metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika dalam filsafat, telah disebutkan bahwa ada cabang filsafat umum dan ada cabang filsafat khusus atau terapan. Filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat khusus yang mengkaji teori dan isu seputar pendidikan. So, let's talk about filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat khusus yang mengkaji hakikat pendidikan, termasuk tujuan dan isu atau permasalahan filosofis yang muncul dari teori dan praktek pendidikan. Adapun karakteristik filsafat pendidikan sejalan dengan karakteristik filsafat umum, yaitu normatif atau preskriptif dan individualistik unik. Normatif atau preskriptif bermakna bahwa filsafat menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apa yang ideal, yaitu apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Sedangkan individualistik unik berarti bahwa proses atau hasil berfilsafat para filsuf akan berbeda antara seorang filsuf dengan filsuf lainnya. Tidak ada yang paling benar ataupun salah. Hal ini berkaitan dengan keyakinan tiap filsuf pada suatu hal. Pada filsafat umum, terdapat 4 cabang filsafat umum, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Namun, logika cenderung mengacu pada kajian tentang cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis. Oleh karena itu, dalam kajian filsafat pendidikan yang diturunkan dari filsafat umum, hanya metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang dipertimbangkan dalam merumuskan konsep pendidikan. Implikasinya, setiap aliran filsafat pendidikan pasti memiliki metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Dalam konsep pendidikan, esensi dari 3 komponen tersebut diturunkan pada tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik. Pertama, kajian tentang metafisika dan pendidikan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan metafisika? Metafisika merupakan cabang filsafat umum yang mengkaji hakikat realitas. Dalam metafisika, terdapat pembahasan tentang hakikat manusia, antara lain mencakup karakteristik dan kebutuhan esensial manusia. Dalam konsep pendidikan, hal tersebut mempengaruhi rumusan berbagai komponen pendidikan, antara lain bagaimana tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, bahkan peranan pendidik dan peserta didik. Misalnya, bagaimana tujuan pendidikan ideal yang harus dicapai oleh peserta didik? Bagaimana hakikat pendidik? Apakah pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik bersifat universal? Hal ini mempertimbangkan berbagai aspek dari hakikat manusia, seperti tujuan hidup ideal, serta karakteristik dan kompetensi manusia. Selanjutnya terkait epistemologi dan pendidikan. Epistemologi mengkaji tentang pengetahuan, termasuk jenis pengetahuan, dari mana sumbernya, dan cara memperolehnya. Implikasinya, dalam studi filsafat pendidikan akan dipertimbangkan bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan, serta bagaimana cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Misalnya, keterampilan apa yang diperlukan peserta didik di abad 21? Bagaimana cara mengembangkan keterampilan literasi digital? Dan bagaimana pendidik memperoleh informasi terkini tentang isu pendidikan?
Poin ketiga yaitu aksiologi dan pendidikan. Berkaitan dengan aksiologi atau hakikat nilai, terdapat etika dan estetika. Etika fokus pada benar atau salah dan bagaimana manusia mampu hidup bersama dengan manusia lainnya. Sedangkan estetika mempertimbangkan tentang nilai keindahan. Implikasinya, dalam filsafat pendidikan, terdapat analisis nilai karakter yang sebaiknya ditanamkan pada peserta didik. Tindakan pendidik terhadap perilaku peserta didik, dan kreativitas pendidik dalam merumuskan pembelajaran. Misalnya, apabila ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, apakah sebaiknya tugas tersebut tetap diterima atau tidak? Selanjutnya, apakah mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuannya merupakan tindakan yang tepat atau justru bertentangan dengan konsep inklusi? Dan bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik bagi peserta didik? So learners, filsafat pendidikan merupakan filsafat terapan yang fokus pada isu atau fenomena pendidikan. Implikasi konsep filsafat umum terhadap konsep filsafat pendidikan yaitu bahwa studi filsafat pendidikan selain mengkaji metafisika, epistemologi, dan aksiologi, juga meliputi tujuan pendidikan, kurikulum atau isi pendidikan, metode pendidikan, serta pendidik dan peserta didik. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan info update video terbaru. Happy learning and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.